Lagi aku mau ngomongin tentang teman. Jadi aku nggak tahu buat kalian tuh kayak gimana, tapi bagiku tuh definisi teman tuh sekarang kayak apa ya namanya, lebih luas itu. Jadi satu kata tuh nggak untuk menjelaskan hubunganku dengan banyak orang. Ada yang dibilang teman itu kurang dekat, ada yang dibilang bukan teman tapi juga sudah terlalu dekat gitu kan. Jadi kalau aku bilang teman tuh belum tentu itu adalah orang-orang yang istilahnya membersamaiku dalam keseharianku gitu. Bukan orang-orang yang seperti yang kalian kira yang kayak kemana-mana bareng atau sering ngobrol atau sering curhat atau saling menemani atau saling mengayomi, enggak juga sih. Tapi ya itu beda. Bahkan kayak tiap orang itu bisa levelnya tuh beda. Jadi kadang aku tuh level-level dalam pertemanan bukan untuk kayak membanding-bandingkan atau mengkotakkan atau gimana gitu ya. Bukan untuk degrading the person, but kayak yang paling paling krusial dalam masalah ini tuh adalah karena mereka tidak sedekat itu untuk disebut sebagai teman dekat atau sahabat atau teman gitu. Karena kalau kita ngomongin teman tuh kadang orang tuh udah bayangannya adalah teman dekat yang kayak besties gitu kan. Sedangkan dengan banyaknya penamaan pertemanan gitu, teman itu kan nggak pasti harus yang sedekat itu gitu kan. Nah, kalau kita mengesampingkan sahabat dan bestie, sebutan sahabat dan bestie ini, banyak sebenarnya teman-temanku tuh yang nggak masuk di kategori teman. Kayak kita tuh kayak kenalan baik aja gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Walaupun kita sering berinteraksi, kami sering ngobrol, sering ketemu gitu kan. Tapi kayak secara heart to heart gitu ya, the chase gitu, nggak ada interaksi batin yang lebih dalam daripada itu. Kayak oke, kita kami saling mengaccompany aja satu sama lain gitu saat ketemu di sana. Kita ketemu misal aku di kota teman A gitu, terus ya udah ketemu, terus ngobrol, saling catch up, saling ngasih insight gitulah, kayak di kota itu kayak gimana, aku kabarnya kayak gimana, ngapain aja gitu. But temen yang kuharapkan itu adalah sosok bestie yang orang-orang punya gitu, yang kalau kayak ada sesuatu tuh yang di reach out duluan itu adalah kita, kami, aku dulu gitu. Ada satu teman yang pas aku ngomongin ini tuh dia kayak defensif banget, kayak oh berarti mas pengennya diprioritasin gitu kan. Kayak iya but no, kayak apa sih, dia konotasinya tuh tendensius ke arah bahwa aku tuh pengen kayak dirajakan atau diprinseskan atau kayak kayak apa sih, kayak pacaran dan lain-lain gitu loh. Padahal kan maksudku jelas ya, kayak contohnya gini kasusnya. Aku tuh suka film horor. Aku suka film horor, temanku juga ada yang suka film horor dan dia suka nonton, dan aku tuh selalu bilang kalau kayak kalau ada film bagus ini aja kayak nontonnya gitu kan. Terus yang bikin kayak kesel tuh adalah orang-orang ini tuh kadang di awal tuh kayak ngomong oke oke aman aman atau kayak siap-siap lah nanti gampang gitu-gitu. Terus bahkan kayak ada yang ngomong kayak aku tuh nggak deket kok sama teman-temanku. Maksudnya kayak circle-nya dia sekarang gitu. Circle ini tuh nggak bukan berarti circle pertemanannya, tapi lebih kayak circle kehidupannya. Kayak misal kalau dia kerja ya di lingkungan kerjanya kan nggak harus mereka temenan banget ya, tapi kan karena mereka berkecimpung bersama, hidupnya tuh sepertiganya tuh ketemu terus, bisa dibilang kan ya teman kerja itu adalah circle kehidupannya, circle-nya saat itu gitu kan. Dia bilang kayak nggak deket kok sama circle eh, ini gitu kan, deket sama circleku yang sekarang. Tapi bukan cuma sering, tapi hampir selalu kalau ada film horor yang aku tuh dari awal kayak nanti ini ada film rilis nonton ya, ajak ya gitu, dia nonton duluan dan nggak ngomong. Dan kalau kalian bilang kayak ya lu siapa, ya bener lu siapa, gue siapa gitu. Tapi kan di sini posisinya aku merasa bahwa kita tuh temenan dekat gitu, kita tuh bestie gitu. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada woro gitu ya, dia nonton gitu, terus pas aku tanya udah nonton ini yuk gitu kan, karena ya itu
mindsetku kan di situ mikirnya kan bahwa kita teman deket. Aku udah ngomong kalau mau nonton film ini, kayak aku minta dia buat nonton bareng aku gitu kan. Tapi pas ku chat kayak gitu, dia kayak, aku udah nonton sama ini, bagus kok, nonton aja. Keren, kayak kurang ajar banget tuh orang-orang kayak gitu. Maksudku kayak, ya bagiku sebagai temen kayak closure. Jadi kalau kalian bilang kayak aku gak pernah pacaran, gak pernah, lu gak pernah pacaran, lu gak pernah ngerasain di ini, udah ngerasain. Kayak temenan aja udah berasa kayak pacaran, karena kayak aku merasa gini, ternyata dia gak merasa gitu gitu kan. Makanya aku kayak, kalau kayak apa ada di situasi ditanya kayak, emang kamu gak punya teman gitu, terus aku bilang gak punya teman, anggap aja sebagai tiba jadi public figure gitu ya, tiba jadi pemain film gitu, terus aku bilang nggak punya temen gitu, kayak takut juga apakah nanti mereka akan tersinggung gitu kan, atau sebaliknya kalau aku bilang mereka temanku gitu ya, apakah mereka juga tersinggung kayak ngaku-ngaku kayak gitu kan. Makanya aku selalu memasukkan mereka tuh ke gray area, gray zone gitu, di abu-abu lah, di sisi abu-abu, terus nggak terlalu musingin mereka temen atau enggak. Jadi sekarang tuh aku lebih kayak, oke, dia orang baik, kita kenal deket, ya udah, mari berinteraksi gitu aja. Jadi kata-kata temen tuh udah kayak bukan sebuah kata yang perlu disebutkan gitu. Aku nggak akan bilang kayak dia temanku, dia temanku, dia temanku, nggak. Jadi temen itu hanya akan disebutkan untuk menjelaskan hal kayak gini, misal teman sekolahku, teman angkatanku, teman kuliahku kayak gitu. Karena kalau kayak bilang rekan kan agak aneh ya, atau mungkin kayak lettingnya berasa militer banget ya. Jadi kayak ya udah nyebutnya teman kelas, teman apa gitu. Walaupun kita nggak temenan, teman masa kecil, nggak temenan juga sebenarnya, kayak biasa aja udah sekarang. Tapi dulu waktu kecil kita berteman, berinteraksi gitu-gitu kan. Jadi kayak kata itu tuh udah bergeser artinya gitu, bukan untuk mendeskripsikan orang yang terdekat selain keluarga, non family gitu kan. Dan itu sebenarnya cukup miris ya buatku yang dari kecil itu selalu merasa kesepian. Gak tahu mulai kapan, tapi aku kan udah mulai jauh dari orang tua gitu ya, kayak secara emosional itu udah mulai kayak dikit tuh berjauh, kayak berasa udah kayak nggak ada di mana gitu. Dan itu menyakitkan bro. It's really frustrating and it feels like I'm just alone. Kayak aku nggak benar-benar punya orang dengan ikatan emosional yang cukup tinggi gitu. Jadi kayak aku kan nggak punya aja rasa lega kalau mau cerita ke siapapun. Karena walaupun ada orang yang ku anggap deket banget, pas aku cerita, I didn't feel that they're close enough to relate to me or to feeling what I feel. In the same time, kayak apa sih, aku merasa tuh orang kalau bestian curhat itu mereka udah kayak menyatu gitu, kayak tahu nggak sih, aku nggak merasa kalau orang temenan gitu, temenan dekat bestian gitu, kalau ada yang satu cerita itu kita yang kayak cuma pendengar yang baik. Kayaknya nggak kayak gitu. Terus kalau kalian bilang lu yang terlalu baik, enggak, gue lihat di TikTok, dimanapun, di sosmed, bahkan di dunia nyata banyak yang kayak gitu, yang benar-benar deketnya tuh ada. Bahkan kalau kalian bilang cari contoh kasus, ini kan gue posisinya sebagai cowok, aku cowok, temenan sama cowok gitu, banyak kalau kalian cari contoh dan cowok temenan yang lengketnya udah kayak saudara, atau bahkan kayak orang sering nyebutnya pacaran, atau bahkan sampai kayak waktu mereka nikah terus kayak me and you and Steve, yang sampai ikut tren kayak gitu, itu kan kayak pertemanan kayak gitu yang saya cari gak. Nah aku tuh nggak tahu kenapa sesusah itu. Kalau ya aku kemungkinan besar sih memang dari diriku sendiri ya, tapi kayak emang kayak susah apa sih sebenarnya nyari temen gitu kan. Apakah emang aku yang terlalu berlebihan dalam ekspektasi, padahal ekspektasiku tuh nggak yang gimana-gimana, kayak ya udah, aku tuh berharap punya orang, punya teman terdekat itu yang kayak kita gitu, nggak yang sampai kayak orang pacaran ya, tapi kayak tahulah posisinya di mana dia tuh harusnya nge-reach out aku dulu sebagai teman deket gitu kan.
Kayak misal, ya itu kayak nonton, tahu, aku suka nonton horor, kalau dia juga mau nonton horor, dia sendiri yang pengen nonton horor, bukannya paling logis dan paling rasional tuh kalau dia ngajaknya aku duluan gitu ya. Ini kita nggak ngomongin dia, satu kota atau nggak kota dulu, beda kota dulu ya, tapi kalau aku ya sebagai temen, kalau ada kayak gitu, aku tuh pasti kayak nge-reach out orang itu dulu, bakal kutunggu kalau misal beda kota kayak gitu. Iri banget ngelihat orang-orang tuh kayak yang punya kayak sahabat kandung gitu, yang kayak dia saling paham, oh ini dia orangnya kayak gini, orangnya kayak gitu, sampai kayak gitu tuh gitu. Terus kayak sering trip bareng, traveling bareng, makan bareng, apa ya, gue nggak ada. Kalau kalian, terus ada juga tuh temen yang gara-gara bilang ke teman berarti bukan, maksudnya bukan bestie ya. Itu tuh yang dia terus nasib gitu, kayak bilang bahwa aku juga nggak punya kok yang kayak gitu. Aku kalau nyari buku ya nyarinya ke temen yang temenan karena buku. Aku kalau nonton ya temenan karena ke nyari temen yang temenan karena nonton atau lain-lain, ada kategorinya gitu. Aku bilang ya aku juga punya kayak gitu, tapi posisiku di mereka itu nggak setinggi aku nganggep mereka, tidak setinggi posisi mereka yang kuanggap gitu sebagai itu temen yang bertema kayak gitu atau enggak, itu tuh enggak, aku tuh enggak dianggap kayak gitu sama mereka. Kayak oke lah, anggap aja kita ngomongin temen nonton gitu ya. Aku bilang tadi, aku nganggep dia sebagai temen nonton nomor satu nih. Jadi kalau ada tontonan apapun, aku ngajak dia duluan. Tapi dia enggak. Dia nggak masukin aku ke circle utamanya dalam menonton. Jadi kalau aku ngajak nonton, itu belum tentu diokein. Bahkan hampir 80% ke atas, hampir 90% itu selalu ditolak karena dia udah nonton duluan atau udah ada rencana dengan orang lain gitu. Bahkan kayak mostly tuh aku nonton itu kalau sama temen-temen yang random gitu ya. Bahkan kalau hampir setiap nonton tuh kalau aku sama orang lain gitu, itu tuh karena ada sesuatu, entah karena dadakan dan aku pas ada di situ dan aku diajak, atau karena ada promo yang perlu satu orang lagi buat nambah, atau karena ada anak bocah atau temen yang kayak istilahnya nggak ada dana dan suka ditraktir, jadi aku traktir karena kebetulan aku ada rezeki. Kalau nggak ya udah, dan kayak sedih aja ya, jadi kayak apa sih, berasa sia-sia gitu udah mencoba untuk ini itu, tapi ternyata orang-orang beda gitu nganggapnya. Aku juga kalau setiap ngomong kayak gini tuh banyak banget orang yang nggak paham, kayak lu ngomong kayak gitu karena posisinya enak, apalagi kalau yang punya pacar tuh, kayak lu udah punya pacar jadi nggak relate. Yes, kayak coba dibayangin aja. Terus kalau orang bilang kayak ya udah sih sendiri, aku seumur hidup sendiri bro. Jadi ini bukan masalah kayak takut sendiri atau enggak, ini bener-bener masalahnya tuh ya aku pengen ada teman aja. Tahu nggak sih, paham nggak sih sampai situ tuh? Ini bukan cerita soal kayak aku takut sendirian, nggak enak sendirian, kurang seru kalau sendiri, enggak, karena aku pengen ada temen aja. Arahnya tuh ke situ. Kalau cuma disuruh sendiri, aku juga kemana-mana sendiri. Open trip sendiri, umroh sendiri, ke Bandung sendiri, motoran ke Sidoarjo sendiri, ke Boyolali sendiri. Mostly itu sendiri. Kalau ada temen tuh bener-bener aku coba manfaatin sebaik mungkin gitu. Dan ya itu, kalau kalian bilang, lu sih orangnya kayak gitu, jadi kayak apa namanya, istilahnya milih temen jadinya susah nyari temen. Enggak juga, justru kebalikan, aku jadi kayak milih-milih tuh karena ya, kejadian ini, karena aku udah kayak gini. Dulu aku nggak milih-milih, kayak ya udah sama semua orang temenan, tapi pada akhirnya apa, yang satu nyakitin, yang satu ngianatin. Maksudnya nyakitin kayak dia tiba-tiba take side to a bully gitu ya. Tiba-tiba orang-orang nertawain aku, yang benar nertawain ngehina, dia ikut-ikutan. Atau dia tiba kayak ngomongin di belakang. Makanya sekarang di umur segini tuh, di umur yang udah mau kepala tiga, atau yang dulu 20-an itu juga udah mulai kayak kalau temenan, kalau emang nggak yang serp dari hati, nggak usah.